siang teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Ges Natasha kelas E7. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai sosial dan norma. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang nilai sosial. Apa ada yang tahu apa itu nilai sosial? Yap, betul sekali. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Nah, menurut Cohen-Jarningrat ini, nilai sosial atau nilai budaya merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan manusia. Sedangkan di tokoh sosiologi Indonesia Sujono Soekarto mengartikan nilai sosial sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja ciri-ciri nilai sosial? Yang pertama itu terciptanya secara sosial, artinya seseorang harus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu, bukan dari bawaan sejak lahir ya. Yang kedua adalah berlangsungnya terus-menerus melalui interaksi kontak sosial dan akulturasi. Contohnya, kamu awalnya menganggap nilai kesuksesan itu dari materi, tapi seiring berjalannya waktu, kamu berinteraksi juga dengan banyak orang hingga akhirnya pandangan tersebut bisa berubah. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Contohnya, buat kamu yang merasa nilai kekayaan berpengaruh besar terhadap hidup, akan tetapi orang lain belum tentu memandang hal yang sama. Bisa saja menurut mereka gelar pendidikan adalah yang terpenting. Dan yang keempat adalah melibatkan emosi dan perasaan. Artinya itu seperti gimana ya? Dalam menjalankan nilai sosial, seseorang akan dipengaruhi emosi dan perasaan mereka. Nah, berikut itu tadi saya menjelaskan tentang ciri-ciri nilai sosial kan, teman-teman. Sekarang saya akan memberitahukan ke kalian tentang fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial ini ada 6. Yang pertama itu sebagai pedoman perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua, menjadi sistem kontrol sosial setiap individu. Yang ketiga, berperan sebagai pelindung sosial. Dan yang keempat, alat solidaritas. Kelima, memenuhi peranan sosial di masyarakat. Dan yang keenam, membantu norma-norma sosial. Sebenarnya nilai sosial ini ada banyak jenis, ada macam-macam fungsi, ciri-ciri, dan pengertiannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam nilai sosial. Macam-macam nilai sosial ini ada 3. Yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, teman-temanku semua ada yang tahu nggak apa itu nilai material? Yap, benar sekali. Nilai material ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya barang kebutuhan pokok, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua, nilai vital. Nah, nilai vital ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya buku dan perlengkapan alat tulis bagi pelajar. Yang kedua, komputer bagi orang yang bekerja di bidang IT. Habis itu apa lagi ya teman-teman? Sebenarnya masih ada banyak lagi contoh-contoh tentang nilai vital. Nah, kalau teman-teman masih pengen tahu apa aja macam-macam nilainya, kalian bisa search di Google atau cari di buku kalian. Nah, sekarang yang ketiga tentang nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai motivasi, dan juga nilai religius. Maaf. Nah, berikut itu saya menjelaskan tentang macam-macam nilai sosial. Jika masih yang teman-teman belum mengerti, kalian bisa meriset dan pahami lagi. Yang selanjutnya tentang contoh nilai sosial. Contoh nilai sosial ini ada banyak sebenarnya, jadi saya hanya bagi tahu 3 contoh nilai sosial saja. Yang pertama, orang tua mengajarkan anaknya bersikap sopan santun. Seperti yang kalian bisa tengok di gambar yang saya bikin di nomor 1 itu, tentang anak-anak sudah mulai sopan santun dengan bersaling kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, menolong sesama teman tanpa membeda-bedakan. Seperti yang kalian lihat di gambar nomor 2 juga ada sepasang orang sedang membantu orang yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, gotong royong
yang bersih desa di pada hari Minggu atau pada hari libur gitu ya. Seperti kalian bisa lihat di gambar di nomor 3. Oke. Berikutnya kan saya sudah selesai menjelaskan tentang nilai sosial. Sekarang saya akan menjelaskan tentang norma-norma sosial. Teman-teman tahu nggak sih apa itu norma sosial? Aku bagi tahu beberapa menit dulu deh untuk berpikir. Yap, betul sekali kalau yang dipikirin teman-teman itu. Norma sosial itu adalah petunjuk yang harus kita jalankan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam norma sosial ini juga ada berisi tentang perintah, larangan, anjuran untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Ciri-ciri norma sosial ini ada 5. Yang pertama, norma itu secara umum tidak tertulis. Yang kedua, bagian dari hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, menjadikan masyarakat sebagai pendukung yang menaatinya. Yang keempat, bagi yang melanggar harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan yang kelima, dibuat secara sadar dan transparan. Berikutnya adalah fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial ini ada 3. Yang pertama, sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, menjadi pengontrol dalam masyarakat. Apa saja sih di tingkatan norma sosial? Nah, seperti yang kalian lihat di sini, tingkatan norma ini ada 4 ya. Yang pertama, cara atau usage, kebiasaan atau folkways. Ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Yang keempat ada istiadat atau kostum. Pengertian dari cara ini atau usage adalah norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Sedangkan pengertian kebiasaan atau folkways ini norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Pengertian dari ini adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dan yang keempat, yang terakhir tentang adat istiadat kostum, pengertiannya adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Oke, sekian dari presentasi saya tentang nilai sosial dan norma sosial. Jika ada yang masih ini masih belum dipahami, kalian bisa baca buku atau search Google lah ya. Oke, sekian dari presentasi saya dari Grace Natasha. Bye bye.